Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi meningkat sebesar 1,96% dengan total crypto market cap sebesar 2,27 triliun US dollars. Nah, ada beberapa hal unik. Yang pertama adalah Bitcoin kembali lagi di atas angka 49.000. Nah, bagi kalian yang sudah mengikuti DCWT gua mungkin beberapa hari lalu ya, gua mengatakan ada satu pola yang cukup unik ya, yang terulang selama kurang lebih 2 kali. Yang pertama terjadi saat waktu crash Mei ya, dan dia recover di tanggal 19 Juli. Kalau kita lihat dia recover kurang lebih di angka sekitar 29 ribuan. Lalu dia naik dan dia crash lagi. Ini saat waktu Nayib Bukele melegalisir Bitcoin sebagai legal tender, dan akhirnya dia turun lagi. Yang aneh di sini dia kembali lagi terpantul di daerah sekitar 39.000. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah jangan-jangan dalam pada minggu ini dia close akan di atas dari 49.000. Gitu. Kalau iya, ini cukup unik. Dia loncat 10.000, 10.000. Mungkin kita bisa berspekulasi nih ya. Jangan-jangan ini adalah titik balik dari Bitcoin. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas mengenai TA-nya di belakang. Kali ini kita mulai dulu secara overall markets ya. Ethereum bisa bertahan di atas 4.000. Kemarin sempat ngedip sekitar 3.950-an seingat gue ya. Gue ada buy limit di daerah situ, jadi kena. Lalu Binance bisa dibilang ya nyaris nggak kemana-mana lah, masih di daerah situ juga, sekitar daerah 500 pertengahan lah. Lalu ya Tether jangan dihitung ya, stablecoins. Solana dia mulai turun ya, dia sedikit turun sekitar 0,37% dan sepertinya semakin mendekat ke EMA 50 kayaknya ya. Nanti kita lihat di chartnya. Dan untuk Cardano dia ada peningkatan sebesar 11% dalam 24 jam terakhir. Kenapa? Sepertinya nanti ada hubungannya dengan berita yang nanti akan gue bahas di belakang ya. Jadi kurang lebih bisa dibilang masih sideways ya, masih sideways. Belum recover gitu ya, tentunya belum recover. Tetapi mulai ada tanda-tanda sepertinya Bitcoin mulai berhenti ngambek gitu ya. Nanti kita bahas lebih jelas di belakangnya. Oke, dan berita pertama kita, inflasi Amerika Serikat pada November ini tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Bagaimana dengan tapering off? Kenaikan inflasi AS memicu kekhawatiran kebijakan tapering off akan dilaksanakan dalam laju yang lebih cepat. Demikian juga dengan kenaikan suku bunga. Nah, buat yang mungkin bingung kenapa ini bisa pengaruh terhadap crypto markets, dan ya, bukan cuma crypto markets, tapi stock markets dan lain-lain, karena kenaikan suku bunga akan membuat orang-orang menutup posisi mereka. Kenapa? Karena rata-rata orang memiliki posisi dengan leverage. Apabila suku bunga naik, otomatis kebanyakan dari mereka tidak bisa membayar premium of their positions. Kalau seperti itu, banyak yang akan menutup posisi mereka. Nah, biasanya yang resiko lebih tinggi akan lebih terdampak besar. Contohnya seperti cryptocurrency. Ya, makanya kenapa berita tapering ini menjadi satu isu yang cukup hangat di dalam dunia cryptocurrency. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, Amerika Serikat ini mencatat indeks harga konsumen AS atau CPI mereka mengalami inflasi sebesar 6,8% secara tahunan pada November 2021. Seperti yang tadi dibahas di atas, ini tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Dan kalau kita lihat juga, data ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempercepat jadwal penghentian program pembelian obligasi pada pertemuan terakhir Bank Sentral tahun ini yang digelar pada minggu depan. Ya, jadi ya siap-siap nih ya, kalau sampai ada berita yang buruk, market bisa kembali lagi turun gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat, angka inflasi ini terus menekan Federal Reserve. Menurut Kathy Bosjancic, ya gue nih nggak terlalu ngerti nih cara bacanya gimana ya. Dia adalah seorang ekonom keuangan Amerika Serikat di Oxford Economics ya. Dan tapi dia memperkirakan inflasi akan tetap tinggi hingga kuartal pertama tahun ini. Jadi ini sebenarnya masih mixed signal ya. Karena ya menurut para ahli banyak yang masih mengatakan bahwa inflasi akan tetap tinggi. Berarti kalau inflasi tetap tinggi, yang terjadi adalah ya mungkin pembeliannya nggak bisa terlalu diberhentikan terlalu cepat. Karena seperti yang gue sudah bahas di DCWT gue sebelum-sebelumnya, apabila Amerika terlalu cepat memberhentikan pembelian obligasi, itu bisa membuat Amerika Serikat default gitu. Ekonomi Amerika Serikat bisa hancur. Jadi ini The Fed ini dalam satu dilema yang cukup cukup bikin deg-degan juga nih gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Yang mempersiapkan semua possibility-nya. Possibility bahwa mungkin akan ditunda atau malah dipercepat gitu ya. Dan berita selanjutnya, Cardano sudah berhasil melaunch testnet yang bisa membawa Ethereum tokens ke dalam ekosistem Cardano. Mari kita bahas lebih dalam ya.
Jadi kita bisa lihat Cardano Developer atau IOHK ini sudah mengannounce mereka sudah berhasil melaunch testnet untuk bisa membawa Ethereum-based tokens migrate ke Cardano blockchain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah initial testnet version dan users bisa menggunakan Singularity Net AGX token untuk ke Cardano dan dia balikan lagi ke Ethereum via the permission bridge. Ya. Dan yang unik juga di sini, the mainnet converter ini atau yang final version dari mereka akan launch sebentar lagi setelah testnet. Gitu. Dan ini dikatakan oleh CEO dan Chief Scientist dari Singularity Net, ya, yaitu Dr. Ben Goertzel. Nah, kalau kita lihat, menurut IOHK, testnet converter ini bisa mengubah ERC20 token itu menjadi native token di Cardano blockchain. Jadi cukup berbeda dengan yang biasa kita tahu, biasanya jadi wrap aset. Jadi bukan aset itu sesungguhnya, tetapi dibikin seperti sintetisnya lah, gitu kasarnya. Seperti wrap BTC dan wrap ETH dan lain-lain, itu adalah satu aset tertentu yang dibungkus kesannya menjadi token ya, di blockchain lain. Kalau di sini, dia bisa berubah menjadi native token dari satu blockchain tersebut, gitu. Atau lebih tepatnya dalam kasus ini adalah Cardano. Setahu gua, kayaknya baru Cardano yang ngelakuin ini gitu ya. Jadi yang lain biasanya wrap asset. Jadi ini sesuatu hal yang unik juga sebenarnya. Jadi bisa dibilang Cardano secara pengembangan mungkin banyak yang cukup kesal, sedikit lamban dan lain-lain. Tapi di waktu bersamaan kelambanan ini juga yang menjadi apa ya poin yang unggul dari Cardano karena dia ya pertama pakai Haskell, kedua peer review, jadi cenderung ya lebih stabil lah gitu ya. Dia lebih secure dibandingkan dengan blockchain lainnya. Tetapi ya kelemahannya ini sedikit lamban. Dan selain dari itu juga, IOHK ini sudah mulai mempersiapkan Cardano supaya bisa menjadi satu blockchain yang quantum resistant, ya, quantum attack resistant lebih tepatnya. Nah, mungkin kalau ada yang bingung, apa itu quantum computing? Kalau kita baca secara definisinya, ini adalah tipe dari computation yang mengharness collective property dari quantum states, seperti superpositions, interference, entanglement, untuk memperform calculations. Nah, mungkin baru ada yang bertanya, bro, bahasa manusianya apa sih? Bahasa manusianya seperti ini. Kalau kalian suka sejarah, pasti tahu satu mesin ini yang bernama Enigma. Pada masanya, Enigma ini tidak bisa dipecahkan. Dan ini adalah satu senjata rahasia yang dimiliki oleh Jerman saat Perang Dunia Kedua. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan santai tanpa ketahuan. Tetapi, ada beberapa saintis, atau lebih tepatnya computer scientist di Inggris, salah satunya Alan Turing, mereka membuat bisa dibilang the first komputer yang menggunakan software. Kalau ini di hardware sistemnya semuanya ya. Karena ada yang sistem software akhirnya, ini simplified ya, ini simplified banget. Tapi intinya adalah karena ada mesin komputer yang dibuat oleh Alan Turing, itu akhirnya ini bisa terpecahkan. Tadinya tidak terpecahkan, tapi karena ada teknologi baru bisa terpecahkan. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Quantum computers itu seperti superkomputer yang dia bisa menghitung atau bisa mengcrack perhitungan matematika yang sangat rumit. Jadi in theory, ada computing power yang bisa cukup untuk bisa menjebol, contohnya seperti BTC, ETH, dan lain-lain lagi, gitu ya. Nah, Cardano mereka sudah mulai mempersiapkan diri supaya mereka bisa quantum resistant. Jadi ya, gini, nggak berarti satu aset karena dia sedang turun, itu tim dev-nya nganggur. No, tim dev, kalau ya maksudnya tim dev beneran ya, project beneran, mereka fokus terhadap utility dari si project tersebut, bukan dari harga satu native token mereka. Gitu ya. Jadi ya ini bukti bahwa mereka terus kerja kok. Gitu ya. Jadi baik lagi kalau lu suka fundamentalnya, lu suka dengan apa yang si Charles Hoskinson dan tim buat, ya beli. Kalau lu nggak suka, ya jangan beli gitu kan, quite simple. Dan yang seperti yang kita tahu juga, walaupun sebenarnya ya, technically speaking, quantum computing ini sekarang belum ada ya, belum ada komputer yang bisa melakukan quantum computing. Tetapi ini bisa menjadi satu threat ya, satu ancaman di masa depan. Jadi ya bisa dibilang Cardano ini cukup unik lah secara pengembangan. Itu dia cenderung lebih slow and steady, tapi dia di base on teknologi yang benar-benar solid. Jadi ya baik lagi, lu harus pelajari fundamentalnya. Kalau lu suka ya silahkan invest, kalau nggak suka ya tinggalkan saja. Nah, mumpung kita sudah bahas Cardano secara beritanya, kita sekarang akan lihat juga secara technical analisisnya. Dimana kita bisa lihat kemarin ada penaikan yang lumayan besar ya. Kalau kita lihat di CMC itu sekitar 11%-an. Kita tunggu dulu ya. Ya, sekitar 11,56%.
Dan kalau kita bisa lihat sepertinya lumayan terbantu oleh berita ini ya, di mana Cardano sudah bisa mengeluarkan testnet mereka untuk bisa mengconvert ERC20 tokens berubah menjadi native asset di network Cardano gitu ya. Nah sekarang apakah ini bisa menjadi satu reversal untuk Cardano? Well, still too early to say kalau secara technical analysis. Karena dia masih banyak resisten di atas ya. Jadi kalau kita bisa lihat, yang paling penting untuk Cardano sebenarnya masih sama dengan kemarin-kemarin. Dia yang pertama jangan mau dipukul oleh EMA 20, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tembus lagi $1.48. Ya. Jadi kurang lebih dia harus melakukan movement seperti ini. Tembus ke atas, nggak apa-apa turun lagi, tetapi membuktikan bahwa daerah sini bisa menjadi support. Ya. Dia melakukan konfirmasi bahwa $1.48 atau mungkin ya $1.50 ini bisa menjadi support untuk Cardano. Gitu. Dan lebih bagus lagi apabila dia dalam 20 jam lagi nih, dia bisa close di atas dari MA50 yang ada di $1.51. Kalau dia bisa melakukan itu, that's really good for Cardano. Karena kenapa? Kalau dia bisa kembali lagi nembus MA50, dia close di atas MA50 di weekly, itu bisa menunjukkan bahwa Cardano mungkin siap untuk bisa reversal secara trend. Tuh, ya. Nah, baik lagi, tapi untuk sekarang, gua saranin jangan dulu kita beli. Apalagi kalau kalian sudah punya harga di atas ini, jangan dulu tambah lagi. Nah, kenapa belum terjadi konfirmasi? Apabila sudah terjadi konfirmasi seperti yang gue bahas tadi, that's really good. Gitu. Apalagi kalau, sekali lagi gue ulang, kalau sampai dia berhasil close weekly di atas MA50, that's really good for Cardano. Dan overall bisa dibilang ya kalau secara TA, jujur, Cardano cukup menyebalkan secara TA ya. Tapi kalau kita lihat secara fundamentalnya, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sedang dilakukan oleh tim dev. Dan yang kadang-kadang itu takes time untuk bisa ditranslate ke dalam harga. Jadi ya bersabarlah. Kalau gue pribadi sih gue cukup yakin dengan project Cardano. Walaupun sekali lagi gue ingetin, gue nggak, portofolio gue tuh nggak sampai 60%, 40% Cardano. No, gue masih lebih besar BTC dan ETH. Jadi tujuan gue beli Cardano adalah hedge against ETH. Just in case cara ETH ternyata lebih buruk dibandingkan dengan Cardano. Dan mungkin juga andaikan kebalik ya sudah berarti gue ada hedge juga ETH yang naik. Gitu. Jadi ya nanti mungkin gue bukalah satu cara gimana untuk kita bisa memanage portofolio kita dan kita bisa menghedge aset-aset yang mirip gitu ya sama seperti Cardano, ETH, Polkadot dan lain-lainnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara technical analysis. Oke, kita kembali lagi ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat Bitcoin dia stuck di antara bull support band dengan MA50 di weekly. Ya. Jadi dalam seminggu terakhir dia bermain pingpong antara bull support band dengan MA50. Kita yang emosinya kena gitu ya. Ya, tapi baik lagi ini menunjukkan bahwa markets bukan punya bapak moyang kita. Kita nggak bisa menentukan mau kemana gitu. Kita hanya bisa lihat probabilitas dia. Gitu. Jadi PR terbesar dari Bitcoin pada minggu ini, lebih tepatnya dalam 20 jam ke depan, adalah close di atas dari MA50 dulu. Ya, itu yang paling minimalnya lah. Gitu ya. Kalau dia berhasil close di daerah di atas dari MA50, ya, MA50 by the way yang warna orange di sini ya, that's really good for Bitcoin. Tapi kalau mau benar-benar luar biasa, Bitcoin dalam 20 jam ke depan, kalau sampai bisa close di atas dari bull support band, yang kalau lebih bagus di daerah 53.000, that's really good. Karena kenapa? Terakhir Bitcoin ngelakuin itu tuh 2013. Dan di 2013 saat dia berhasil melakukan itu market langsung kembali lagi lanjut ke atas gitu ya. Nah, di sini tepatnya nih. Turun, tembus 1000 support band dan langsung naik lagi. Setelah itu ya well, lihat sendiri ujung-ujungnya naik lagi. Kalau bisa seperti itu, that's really good for Bitcoin. Jadi PR Bitcoin kurang lebih seperti itu. Tapi ya nggak berarti kalau dia nggak close di atas bull support band juga langsung jelek, nggak sih. Tapi intinya itu kondisi terbaik untuk Bitcoin. Nah, kalau secara mikronya kita bisa lihat PR-nya, kalau di makronya dia close di atas dari MA50 di weekly, kalau PR di yang lebih mikronya itu dia jangan sampai kepukul oleh MA20 di daily. Gitu. Kalau dia bisa ya pelan-pelan gitu ya konsolidasi terus tembus MA20 daily, itu bisa menjadi satu indikasi bahwa Bitcoin mulai reversal. Apalagi kalau bisa kayak gini ya, pelan-pelan. Dia mulai naik, nggak apa-apa turun dulu sedikit, tapi mulai terpantul lagi di sini. Bikin higher high, higher low, higher high, higher low, terus seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin.
Dan overall sebenarnya ya kalau kalian sudah average di daerah 49, 47 gitu ya sudah, menurut gua sudah oke. Jadi buat kalian yang belum punya average di situ ya boleh saja kalian taruh di situ gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan gue ulangin PR utama dari Bitcoin lebih ke sini ya. Dia di weekly kalau bisa close di atas 50 dan lebih baik lagi kalau dia bisa close di atas bull support band gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan overall selama dia masih terus bisa hold 49 menurut gue it's quite good for Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Luna, di mana kita bisa lihat akhirnya Luna mampir juga ke MA20 di daily. Gitu. Jadi ya ujung-ujungnya mau tidak mau pasti satu aset akan mampir ke MA20. Tinggal pertanyaannya adalah apakah dia mampirnya akan dengan fast and furious turun jepret tembus ke bawah atau bisa pelan-pelan tapi ya terpantul. Jadi pada hari ini bisa dibilang ini bisa menjadi satu penentuan. Apabila Luna berhasil menemukan support di MA20 di daily, that's really good. Dan seperti yang sudah gue bahas di DCWT gue sebelumnya, gue sih sudah pasang buy limit di MA20. Jadi gue udah ada posisi kemarin di sekitar 57 dolaran. Gitu. Jadi ya, overall kalau kalian mau ikut juga seperti itu boleh di MA20. Nah, gue ulangin, kalau di chart yang ini, MA20 itu warnanya hijau, MA50 warnanya biru, dan MA200 warnanya merah ya. Jadi bagi kalian yang ingin beli bisa di pantulan MA20. Tapi kalau gue pribadi, gue juga ada siap-siap buy limit di daerah MA50 yang warna biru ini. Tuh. Nah, untuk harga, ya lebih baik lo lihat sendiri. Karena ini adalah moving average, akan terus bergerak. Jadi, jangan males buka chart. Oke, dan kita sekarang masuk ke Binance, di mana kita bisa lihat dengan jelas dia terpantul oleh Fibonacci support 50% di sini ya. Dan sebenarnya kalau dibilang kemarin-kemarin not that good ya Binance. Dia kemarin lusa tuh udah sebenarnya awalnya lumayan menjanjikan. Dia seperti mau tembus MA50 bahkan sudah sedikit kena MA50 ya, sorry. MA50 yang warna biru ini dan juga nyaris nembus MA20 tetapi ternyata ujung-ujung terpukul turun. Gitu. Nah, tapi good news-nya ya dia masih menemukan support di sini, nggak terus ambrol ke bawah ya. Jadi PR dari Binance sebenarnya mirip seperti kemarin lagi ya, kemarin lusa. Dimana dia harus lagi close di atas MA50 dan jangan sampai mau dipukuli oleh MA20 gitu ya. Sekali lagi golangin, yang warna hijau adalah MA20, yang warna biru adalah MA50 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance dan sebenarnya kalau kalian ingin tambah posisi ya sebenarnya sesuai DCWT gua kemarin-kemarin ya di daerah sini di daerah 553 dolar. Tuh ya, jadi kurang lebih untuk Binance seperti itu. Dan ya overall kalau kalian lihat masih tetap nunggu Bitcoin kok. Ya, masih nunggu Bitcoin. Kalau Bitcoin sudah mulai stabil, dia sudah mulai kembali lagi menemukan momentum ke atas, ya pelan-pelan altcoins pun akan lebih sehat secara harga gitu. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Di mana kita bisa lihat Ethereum kemarin terpantul di daerah 3. Ya, sebenarnya ini collab ya antara Bollinger Band dengan daerah 3946, yaitu adalah previous high dia. Seperti yang gue sudah sering bahas beberapa kali, previous high sering kali bisa berubah menjadi support gitu. Nah, jadi kalau kalian yang sudah pasang buy limit di sini ya berarti sekarang sedang profit gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini dia ada pola head and shoulder sepertinya ya, walaupun bentuknya ada jelek, tapi tetap mungkin masih bisa potensi. Nah, jadi kalau sampai dia terpantul oleh 20 atau lebih tepatnya mau terpantul, dipukul oleh 20, berarti sudah konfirmasi dia head and shoulders gitu ya. Jadi overall Ethereum sebenarnya kemarin sudah cukup bagus. Dia cukup bisa menahan harga dia saat Bitcoin terus-terusan turun. Tapi ya sekuat-kuatnya satu aset gitu ya, dia pasti akan sangat terpengaruh dengan Bitcoin. Ya, jadi ya baik lagi. Ini dia pentingnya untuk kita selalu charting juga Bitcoin. Bahkan kalau lu nggak invest sama sekali di Bitcoin pun lu tetap harus charting. Karena ujung-ujungnya Bitcoin masih sangat berpengaruh besar terhadap alts in general. Jadi untuk Ethereum sebenarnya kalau kalian ingin beli lagi gitu ya atau ketinggalan kemarin lupa pasang ya sebenarnya masih daerah yang sama ya di sekitar 3946. Tetapi keep in mind bahwa di sini ada head and shoulders. Jadi ada kemungkinan masih bisa lanjut lagi turun gitu. Dan selama kalian average harga dan nggak all in, menurut gua it works kok cara ini ya. Walaupun banyak orang yang berpikir aduh bro tapi pusing ya harus diliatin. Ya well ya semakin dikit effort lu ya semakin cuan lu ya kecil kemungkinannya. Tapi semakin besar effort lu dalam market ya well probabilitas lu untuk profit ya lebih besar gitu.
Dan selanjutnya AVAX, di mana kita bisa lihat AVAX ini masih di daerah sini-sini saja ya, masih sideways. Tapi kalau kita lihat sekarang dia sedikit sedikit tertahan oleh MA50. Kemarin lusa dia nge-wick ke atas dan ujungnya close-nya nggak terlalu bagus ya di daily-nya. Jadi ya, masih wait and see sebenarnya untuk AVAX. Gue pribadi belum nambah lagi posisi AVAX karena ya seperti kita lihat belum ada konfirmasi. Nah, konfirmasi seperti apa yang bagus? Dia tembus EMA50 dan terpantul antara dia. Kalau benar-benar secara bagusnya banget terpantul di 20. Ya jelek-jeleknya kalau dia kepukul 20 dia masih mantul di EMA50. Ya jadi itu yang kita cari untuk konfirmasi tambah posisi AVAX kita gitu ya. Nah, sebelum kita beresin mengenai AVAX ini, gue ada dulu reminder bahwa jangan sampai salah pikir bahwa DCWT ini adalah jualan sinyal atau ngasih sinyal gratis. No. Tujuan gue charting seperti ini adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk melihat charts. Dan menurut gue cukup berhasil. Karena di grup sekarang lebih banyaknya orang bukan nanya, "Bang, beli di mana?" Tapi nanyanya, "Ya ini TA gue bener nggak?" Gitu. "Ini apakah benar analisa gue atau ngawur?" Gitu. Jadi itu yang gue cari. Dan menurut gue mulai berhasil ke sana. Tetapi masih ada beberapa orang yang berpikir bahwa ini adalah gue ngasih sinyal. No, ya. Tujuannya adalah untuk membiasakan kalian untuk membuka chart. Dan tentunya ini bukan financial advice. Ya buat apa gue kasih financial advice? Orang gue aja nggak dibayar buat ngasih itu ke lu. Gitu ya. Jadi ini adalah sifatnya edukasi. Dan menurut gue justru lebih berharga edukasi. Karena kalau lu dikasih edukasi, lu dikasih seperti kailnya lah gitu kesannya. Kalau lu cuma dikasih sinyal, lu kayak dikasih ikan gitu ya. Lu makan habis setelah itu. Tapi kalau lu bentuknya edukasi, lu ngerti logikanya. Dan pelan-pelan kalau lu udah ngerti, ya lu bisa ngelakuin ini sendiri. Gitu. Dan itu tujuan akhir gua. Gitu. Oke, dan selanjutnya adalah mana. Di mana kita bisa lihat mana ini terpantul dengan sangat rapi di MA50 di daily ya. Dan overall sepertinya mana mulai menunjukkan bahwa ya ini adalah price range baru dia ya. Di mana aset-aset lain cenderung jatuhnya lumayan parah ya, mana still not that bad ya, still not that bad. Dan apabila dia berhasil gitu mau convince market bahwa ini adalah price range baru dia, ya berarti it's good, bisa lanjut lagi ke atas ya. Nah, jadi untuk kalian mungkin yang belum buy limit atau belum pasang buy limit kemarin di MA50 ya bisa pasang lagi di situ. Di angka berapa lu baca sendiri ya, karena ini moving average akan terus berubah. Kalau gua bacain terus lama-lama malah jadi nggak belajar juga ya. Jadi ya bukalah chart lu, MA50 warna biru, MA20 warna hijau, MA200 warna merah ya. Nah, jadi untuk mana overall bisa kita bilang quite okay. Dan kalau di weekly ya dia masih technically udah nggak masuk overbought sih, udah mulai masuk lagi ke daerah sini. Tetapi kalau kita lihat dengan MA20 masih lumayan jauh. Jadi ya technically bisa ada resiko bisa sampai drop 47% masih mungkin aja. Itu ya masih mungkin. Karena seperti yang kita lihat bisa saja movementnya seperti ini. Jadi ya moga-moga harapan gue adalah mana bisa gini. Ya minimal konsolidasi di sinilah. Konsolidasi, tunggu sampai MA20 mendekati, Bollinger Band mulai membengkak gitu ya, mulai membesar. Sudah, that's good. Ya bisa lanjut lagi ke atas. Tapi kalau sampai dia nggak kuat dan turun ke sini ya kita nggak bisa ngatur market gitu ya. Nah, kalau sampai turun lagi movementnya akan mirip-mirip seperti ini nih. Turun lagi ke sini. Jadi kalau tes MA20 di weekly, di daily maupun dimanapun itu bukan pertanyaan apakah akan retest atau enggak, tapi pertanyaan adalah kapan dia akan retest gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mana. Oke, nah sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, untuk giveaway, gue sepertinya akan ada persiapan dulu ya. Kemarin gue lumayan sibuk. Gue ada keluar kota, jadi gue belum ada waktu buat nyiapin gimana nih caranya untuk giveaway. Ya, jadi stay tune terus. Nanti dalam beberapa hari ke depan gue akan update gimana cara ikutannya ya. Nah, jadi selain dari itu juga gue ingin ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah sinyal. DCWT ini bukanlah gue jualan sinyal atau ngasih sinyal gratis. Tapi tujuan dari DCWT ini adalah untuk membiasakan para subscriber gua untuk membuka chart. Gitu. Dengan mereka biasa membuka chart, mereka akan tahu sendiri kok di mana lama-lama supportnya. Gitu. Jadi that's the point of DCWT. Dan juga sekali lagi gue ingatkan, semua konten Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Ini semua sifatnya edukasi. Dan sekali lagi juga jangan lupa untuk manage your risk. Jangan terlalu over leverage, dan apabila lu belum terlalu bisa memanage keuangan lo dan belum bisa memanage resiko, lebih baik jangan sentuh dulu futures market. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi.
Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.